TV. Perkembangan terkini pengejaran tersangka penipuan Rihana Rihani kita temui jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Polda Metro Jaya. Selamat siang Asri. Asri, sudah ada info terbaru terkait pengejaran tersangka Rihana sejauh ini, Asri? Ya, selamat siang Mercy dan saudara. Sejauh ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua tersangka penipuan jual beli iPhone dengan harga murah dan modus pre-order begitu. Sejauh ini memang kendala yang dialami polisi adalah keduanya ini berpindah-pindah tempat sehingga susah atau kesulitan untuk menemukan keberadaan dan juga melakukan penangkapan kepada kedua tersangka Rihana dan Rihani ini. Tapi dari hasil konferensi pers oleh Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi kemarin menyebutkan bahwa ada 3 Polsek maupun juga Polres yang menerima laporan terkait dengan penipuan iPhone ini, dan saat ini maksud kami seluruh 13 kasus ataupun juga 13 laporan polisi yang berada dari Polres Metro Tangerang Kota, kemudian juga Polsek Kebayoran Baru maksud kami, dan juga Polres Jakarta Selatan ini sudah seluruhnya diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Total ada 13 laporan polisi, 5 dari Polres Jakarta Selatan, 6 dari Polres Tangerang Selatan, dan ada juga laporan terkait dengan penggelapan mobil rental dan juga pembawaan ataupun juga membawa kabur mobil rental tersebut ini dari Polsek Kebayoran Baru. Seluruhnya sudah ditangani ataupun juga diambil alih oleh Polda Metro Jaya, sudah dilakukan juga tahap analisis dan evaluasi hingga akhirnya kemarin Polda Metro Jaya ini memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran dan juga penangkapan kepada dua tersangka Rihana Rihani ini. Memang sampai saat ini memang belum ditemukan keberadaan dari kedua tersangka, namun memang pengejaran masih terus dilakukan. Dan kalau kita review sedikit dari awal kasus ini mencuat begitu, sebelumnya ada unggahan di media sosial yang menyebutkan mengalami penipuan karena penjualan ataupun juga jual beli iPhone yang mencapai kerugian 35 miliar rupiah. Kemudian korban lainnya juga menyebutkan ini mengalami kerugian sampai dengan 5,8 miliar rupiah, dan diceritakan bahwa memang awalnya mereka melakukan pembelian 1 unit handphone begitu kepada dua
tersangka ini, namun memang sempat ada barangnya dan juga bisa dipercaya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membeli dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual kembali. Awalnya memang transaksi ataupun juga jual beli ini berlangsung dengan lancar, dengan baik, namun kejanggalan terjadi di sekitar bulan November 2021 sampai dengan Maret 2022. Pengiriman ataupun juga barang-barang pesanan atau iPhone ataupun juga ponsel yang dijual oleh Rihana-Rihani ini juga tidak sampai ke tangan para pembeli atau para konsumen, sehingga ini yang kemudian akhirnya menjadi keresahan bagi para korban. Dan 1 bulan setelahnya, di bulan April 2022, Rihana-Rihani ini sempat mengumpulkan seluruh korbannya dan mengatakan akan melakukan refund atau pengembalian uang-uang yang sudah disetorkan oleh para korbannya ini kepada Rihana-Rihani, namun dijanjikan begitu untuk dikembalikan di tanggal 30 Mei 2022. Namun hal tersebut tidak terjadi ataupun juga janji dari kedua tersangka ini tidak dipenuhi, hingga akhirnya kemarin juga dijanjikan akan dibayar pada tanggal 8 Juni 2023, namun kembali masih tidak dipenuhi begitu janjinya, dan ini yang menjadi keresahan dari para korban. Dari korban sendiri juga telah melakukan laporan dari tahun sebelumnya di tahun 2022 sampai dengan saat ini, sehingga memang proses ataupun juga pengejaran dan juga penangkapan kepada dua tersangka ini masih berlangsung, dan kami pun masih menunggu bagaimana kemudian perkembangan ataupun juga update yang akan disampaikan oleh polisi, khususnya Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini. Mercy. Asri, dengan nilai kerugian korban yang sangat fantastis, apakah penyidikan polisi akan membuka kemungkinan ada tersangka lain, Asri? Ya, Mercy, tentu polisi akan melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan dari pihak lain terkait dengan kasus ini. Karena kita ketahui kerugian dari para korban ini mencapai puluhan miliar rupiah, dan juga perlu diselidiki pula bahwa memang dari mana ponsel ataupun juga unit-unit ponsel yang dibeli oleh kedua tersangka ini diambil begitu ataupun juga dibeli, dan bagaimana penyebarannya, dan ada pihak-pihak lainkah yang kemudian turut membantu para tersangka ini melancarkan aksinya. Nah, selain daripada itu, terkait dengan adanya keterlibatan pihak lain, ini juga sempat mencuat di media sosial bahwa di salah satu akun Twitter ada yang menyebutkan ada keterlibatan perwira menengah Polri yang berpangkat AKBP yang disebut menjadi backingan dari kedua tersangka ini. Namun memang kemarin dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi, ditegaskan bahwa dalam kasus ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga memang Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan,
jaran dan juga melanjutkan proses hukum begitu dari kedua tersangka ini dan juga mengusut secara keseluruhan pihak-pihak yang terkait ataupun juga terlibat dalam kasus penipuan iPhone atau juga penjual beli ponsel yang bermodus pre-order, dan juga ini yang menyebabkan banyak sekali korban dan juga besarnya kerugian, sehingga memang Okto Mobile baru, beneran bisa akses menu pilihan tanpa harus login. Bisa pesan dan bayar tiket pesawat dalam satu aplikasi. Download New